Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatsa antara jagat dimanapun berada. Mari kita perbaharui informasi politik kita. Saat ini Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, kemudian Puan Maharani sedang melaksanakan ibadah haji. Tentunya ini setelah lebaran haji sudah dilewati, rutinitas pelaksanaan pelaksanaan ibadah hajinya tentunya sudah selesai. Tinggal kita menunggu kepulangan beliau-beliau ya, karena ini sudah besok memasuki Yaumut Tasyrik yang terakhir. Jadi rangkaian ibadah hajinya sudah selesai. Kemudian ini ada berita di regional ya, di Indonesia, di negeri kita, yang dimana saat ini sedang menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Ini ada berita menarik yang mana kandidat semuanya dicari kekurangan-kekurangannya, dan disitulah celah untuk mengkritisi. Adalah saat ini lagi ramai di berita-berita media sosial, di berita online adalah tentang isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, dan sebagaimana yang di acara Bulan Bung Karno disindir oleh Budet, yang Budet mengatakan bahwa jangan suka yang menculik ya, jadi calon presiden itu jangan yang tipikal menculik, diantaranya seperti itu. Jadi ini memang fenomena-fenomena seperti ini adalah tidak asing, karena menjelang kontestasi kontestannya selalu diambil kekurangan-kekurangannya, dicari kekurangannya untuk dikritisi. Adalah kita kalau lebih enak menggunakan analoginya Rocky Gerung, yang mana Rocky Gerung adalah seorang filsafat ya, pemikirannya adalah bermakna filosofi. Beda dengan Rocky Gerung, yang mana Rocky Gerung jika ada isu-isu HAM saat ini, dan isu HAM itu sudah ada sejak Prabowo ikut kontestasi Pilpres awal 2014, 2019, 2024 ini nanti. Adalah di 2014 belum bisa dituntut Pak Jokowinya. Kemudian di 2019 saat itu dipertanyakan kembali, Rocky Gerung justru balik pakai pembuktian terbalik ya. Jadi karena yang berkuasa adalah Pak Jokowi, seharusnya di 2014 ke 2019 adalah yang berkuasa Pak Jokowi, harusnya adalah yang mengusut tentang HAM itu adalah semangat dari kepemimpinan dari Pak Jokowi. Tapi itu tidak terjadi, diusut ya. Kemudian tidak tidak dikonfirmasi atau tidak dilanjutkan atau tidak dibuka dan lain sebagainya lah. Intinya mandek ya. Kemudian di tahun 2024 ini muncul lagi isu-isu tentang HAM. Sebenarnya kita sekali lagi saat ini pun yang kita minta pertanggungjawabannya adalah penguasa saat ini. Harusnya pengkritik itu mengkritiknya bukan kepada Prabowo, tapi mengkritiknya adalah kepada yang berkuasa saat ini. Karena yang berkuasa di negeri ini adalah orang yang mempunyai wewenang untuk memberi keputusan atau memberi instruksi ataupun apalah. Ya, yang jelas ini bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo yang diisukan adalah bagaimana orang yang berkuasa saat ini bisa menjembatani. Apakah ini benar-benar akan jadi isu musiman atau memang ini sudah clear selesai masalahnya. Seharusnya semangat dari kepemimpinan saat ini, di mana isu muncul kembali saat mau kontestasi, maka sebenarnya adalah dipertanyakan kepada penguasa saat ini. Jadi saya kira, kalau kita mau fair-fairan gitu ya, kalau mau fair play, ya Pak Prabowo jangan ditanya. Tapi sekali lagi Pak Prabowo temperamen, kepancing, yang seharusnya tidak usah dijawab itu, yaitu apa? Pak Prabowo mengatakan, ya sudah, yang tidak suka dengan saya tidak usah noblos dengan saya. Oh, itu bukan kalau kita pahami itu bukan politisi ulung. Karena apa? Karena masih terjebak emosional. Makanya saya sendiri yang masih emosional tidak pantas jadi politisi. Makanya kita dukung Anies Baswedan, karena memang Anies Baswedan itu
bukan saya itu terlalu memuja-muja berlebihan, tapi memang beliau itu cara komunikasinya, kita akuilah sama Pak Jokowi agak mendingan juga, agak soft gitu ya kalau menghadapi haters gitu ya, menghadapi pembenci itu tidak terlalu frontal. Tapi Pak Prabowo sekali lagi terjebak. Ya, Pak Prabowo mengatakan dengan isu yang mencuat banyak saat ini akhir-akhir ini, justru Pak Prabowo mengatakan ya sudah kalau tidak suka dengan saya nggak usah pilih saya. Itu bukan politisi menurut saya. Ya, jadi saya kira ini adalah pelajaran bagus yang mana dalam realita demokrasi kita itu seorang kontestan akan selalu dicari kesalahannya, dan disitulah nanti diuji apakah politisinya itu, kontestannya itu bisa melewati itu atau tidak. Karena yang kadang-kadang yang tidak ada permasalahan saja kadang-kadang dicari-cari agar ada masalah, apalagi yang memang ada isunya. Jadi sekali lagi, masalah isu HAM ini sebenarnya tidak patut dipertanyakan kepada Pak Prabowo, tapi kepada pemegang kekuasaan saat ini, yang mana pemegang kekuasaan adalah punya hak penuh untuk menentukan sesuatunya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.